Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmatnya kita bisa berjumpa kembali dalam materi fikih, yaitu fikih puasa pada pertemuan yang ke-17. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sedikit muqaddimah fikih puasa. Kita sekarang masuk ke dalam hikmah dari disyariatkannya puasa. Yang pertama adalah tazkiyatun nafsi wa tadhhiriha wa tankiyatiha minal akhlaq ar-radhi'ah wal akhlaq ar-radilah. Nah, yang pertama adalah tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa dan mensucikannya dan membersihkannya juga dari apa? Dari al-akhlaq ar-radhi'ah, campuran-campuran yang jelek, wal akhlaq ar-radilah, dan akhlak-akhlak yang rendah, yang jelek juga. Nah, jadi dengan puasa membersihkan diri kita dari akhlak-akhlak yang jelek dan juga sifat-sifat yang jelek. Kemudian yang kedua adalah tazhidun fid dunya wa syahawatiha, yaitu zuhud, bersikap zuhud, memunculkan sikap zuhud kepada dunia dan syahawatiha, godaan-godaannya, syahwat-syahwatnya. Wa targhibun fil akhirah wa na'imiha, dan memunculkan rasa suka, senang, cinta kepada akhirat dan segala kenikmatannya. Kemudian yang ketiga adalah as-shamu yab'asu 'alal 'atfi 'alal masakin. Puasa menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap orang-orang miskin, wasyu'ur bi'alamihim, dan menumbuhkan apalagi? Menumbuhkan rasa sakit yang dialami oleh orang miskin. Jadi dengan puasa kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang miskin yang hanya makan misalnya sehari sekali, atau bahkan ada yang 2 kali, atau bahkan tidak makan sama sekali, hanya minum air saja. Wali'anna as-shaim yadhuqu alamal ju'i wal 'atsyi, karena orang yang berpuasa akan merasakan sakitnya menahan, sakitnya lapar dan haus. Dan kemudian kita beralih sekarang ke syarat wajib puasa Ramadan. Dalam tanda kutip ini puasa Ramadan, bukan puasa yang lain. Apa syarat wajibnya? Yang pertama adalah al-Islam. Fala yajibu wa la yasihhu shiyam minal kafir. Maka tidak wajib dan tidak sah puasa itu dari orang kafir. Orang kafir mau puasa niatnya benar, selama dia belum bersyahadat maka puasanya tidak sah. Li'anna al-ibadah la tasihhu minal kafir fa idza aslama la yulzam biqada'i ma fatahu. Nah, karena ibadah tidak sah dilakukan oleh orang kafir, fa idza aslama, kalau seandainya orang kafir tersebut masuk Islam, la yulzam biqada'i ma fatahu, maka tidak diwajibkan bagi dia untuk mengqadha apa yang telah berlalu. Maksudnya puasa-puasa yang telah lalu tidak perlu dia qadha. Yang kedua adalah al-bulu, yaitu telah balik. Fala yajibu shiyam 'ala man lam yablugh haddat taklif. Maka tidak wajib puasa bagi orang yang belum mencapai batasan taklif, umur taklif, yaitu umur balik. Tanda-tanda balik apa? Tanda-tanda balik sudah antum ketahui semua, diantaranya apa? Diantaranya sudah mimpi basah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah al-aql, yaitu berakal, tidak sedang gila. Fala yajibu shiyam 'alal majnuni wal ma'tuh. Maka tidak wajib puasa bagi orang yang gila dan ma'tuh. Ma'tuh itu idiot ya. Jadi
kelainan pada jiwa atau otaknya. Jadi kita sering lihat ada orang yang ya kelakuannya seperti anak kecil atau yang lainnya, itu namanya maktu, jadi nggak normal. Yang keempat, as-sihah. Faman kana maridan la yutiqu siyam lam yajib alaihi fa in zala al-marad wajib alaihi qada'u ma aftarahu min ayyam. Yang keempat adalah sehat badannya, mampu untuk melakukan puasa. Faman kana maridan, maka barang siapa yang sakit, la yutiqu siyam, dia tidak mampu untuk berpuasa, lam yajib alaihi, tidak wajib puasa. Fa in zala al-marad, kalau penyakitnya sudah pergi, sudah hilang, wajib alaihi qada, maka wajib dia untuk mengqadha puasa yang telah lalu, ma aftarahu min ayyam. Nah. Kemudian yang selanjutnya adalah al-iqamah. Syarat yang selanjutnya al-iqamah, yaitu bermukim dia, tidak sedang dalam keadaan safar. Fala yajibu shaumu 'alal musafir, maka tidak wajib puasa bagi orang yang sedang dalam perjalanan, musafir. Falau shaumal musafir shahha shiyamuhu, tapi kalau seandainya orang musafir tersebut yang sedang dalam perjalanan tersebut berpuasa, maka puasanya tetap sah. Tapi hukum asalnya tidak wajib. Dia tidak wajib puasa, tapi kalau seandainya dia puasa, maka puasanya tetap sah. Wa yajibu alaihi qada' ma aftarahu fis safar. Tapi kalau seandainya dia tidak kuat untuk puasa dalam perjalanan, ya silahkan dia berbuka, tapi dia wajib untuk mengqada'. Yajibu alaihi qada' ma aftarahu fis safar. Apa yang dia berbuka ketika safar, aftar, berbuka. Atau apa yang dia batalkan ketika di perjalanan. Misalnya 2 hari dia tidak puasa karena perjalanan 2 hari, ya, maka wajib mengqadha 2 hari di hari lainnya. Kemudian yang terakhir adalah al-khulu minal haid wan nifas, kosong, bersih dari haid dan nifas. Fal haid wan nufasa, maka wanita yang haid dan wanita yang sedang nifas, la yajibu alaihi masyam, tidak wajib baginya, bagi mereka berdua puasa. Bal yuhramu alaihi ma, tetapi apa? Atau bahkan diharamkan bagi mereka berdua untuk berpuasa. Dalilnya, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Nah, ini hadis tentang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya atau bersabda tentang wanita. Dari wanita itu kurang agama dan juga kurang akal, atau agamanya kurang dan akalnya kurang. Agamanya kenapa kurang? Kata beliau, idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Ketika mereka sedang haid atau sedang nifas, mereka tidak sholat dan tidak puasa. Fadzalika min nuqsani diniha. Itu menunjukkan apa? Agamanya mereka itu kurang. Kemudian di hadis yang lain disebutkan kenapa wanita itu kurang akalnya, karena 2 orang wanita sebanding dengan 1 laki-laki dalam bersaksi, dalam persaksian. Untuk nanti belajar dalam masalah qadha, kehakiman, di nanti ada namanya saksi. Jadi kalau saksi itu jika dia wanita maka harus didatangkan 2. Jadi 2 wanita sebanding dengan satu laki-laki. Itu menunjukkan kurangnya akal wanita. Selanjutnya kita masuk ke niat puasa. Waktu niyah fi shaum wa hukmuha. Nah, yajibu 'ala shaim an yanwiya shiyam min al-laili fi siyamil wajib. Wajib bagi orang yang berpuasa untuk meniatkan puasanya mulai dari malam hari untuk puasa yang wajib. Ingat, puasa wajib. Dapat puasa sunnah beda lagi. Nah, jadi
untuk puasa wajib maka niatnya harus dimulai dari malam harinya, kasaumi Ramadan wal kafarah wal qada wan nadar walau qabla al-fajri bi daqiqatin wahidah. Nah, seperti apa? Puasa wajib seperti puasa Ramadan, puasa kafarah, qada dan juga puasa nadar. Walau qabla al-fajri, walaupun niatnya itu sebelum fajar bi daqiqatin wahidatin. 1 menit sebelum fajar, tidak mengapa. Jadi dimulai dari malam sampai terbit fajar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyid as-siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang belum meniatkan puasa di malam hari qabla al-fajri, sebelum terbit fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Jadi puasanya tidak sah. Faman nawa sauman fin nahar, maka barang siapa yang meniatkan puasa ketika sudah siang, sudah pagi, sudah terbit fajar, walam yat'im syai'an, dan dia belum makan sesuatu apapun, lam yujzihu illa fi syamit tatawwu, maka tidak dibolehkan. Tidak bolehkan ini maksudnya adalah tidak dibolehkan puasa wajib. Di puasa wajibnya tidak sah kecuali illa fi siyamit tatawwu, kecuali puasa sunnah. Nah, jadi ketika misalnya pagi hari di dapur lauknya tidak enak untuk gak makan, siang lauknya tidak enak juga, dan untuk meniatkan puasa, maka puasa sunnah, maka puasanya sah. Adapun kalau puasa wajib, misalnya tadi pagi nggak makan, siang nggak makan, pun niat, nah saya mau mengqadha puasa yang kemarin, itu tidak boleh, karena puasa qadha termasuk puasa wajib dan niatnya harus dimulai dari malam sampai sebelum fajar. Fayajuzu biniyatin minan nahar. Nah, siyam tatawwu, puasa sunnah, boleh diniatkan dimulai dari siang hari, idza lam yut'im syai'an min aklin aw syurbin, jikalau dia belum makan sesuatu apapun, baik itu makanan ataupun minuman. Di hadis Aisyah, jadi dalilnya apa? Dalilnya bolehnya niat puasa sunnah di siang hari adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam data yaumin, suatu hari Nabi masuk ke dalam rumahku. Kemudian beliau mengatakan, hal indakum min syai', apakah kamu memiliki sesuatu yang bisa dimakan pada hari ini? Faqulna la. Nah, kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Kemudian Rasul bersabda, qala fa inni idzan shaim. Maka kata Rasul, fa inni idzan, maka kalau begitu aku akan berpuasa. Nah, wa takfi niyatun wahidatun fi bidayati Ramadan di jami'i syahri. Nah, maka di sini cukup satu niat saja di awal mula bulan Ramadan. Jadi di awal tarawih, setelah sholat tarawih itu cukup satu niat itu untuk jami' syahr, 30 hari ke depan. Jadi niatkan setelah hari pertama itu sholat tarawih pertama, bisa diniatkan saya akan puasa selama 1 bulan penuh, boleh. Dan setelahnya nanti tidak perlu niat lagi, itu boleh. Tapi disunahkan, yustahabu, disunahkan untuk tasdiduha, memperbarui niat. Jadi setiap hari niat lagi, diulang niatnya. So saya mau puasa, kemudian besok lagi saya mau puasa lagi, dan seterusnya. Fi kulli yaumin. Jadi disunahkan untuk memperbarui niat setiap harinya, setiap malam untuk niatnya diperbarui. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.